Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, nama saya Gina Sakina Putri dari kelas 64 2D25 dengan NIM 64240079. Dalam video ini saya akan menyampaikan analisis bahasa dari pidato Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia yang disampaikan pada 16 Agustus 2023 di gedung DPR MPR RI. Kita akan mengulas bagaimana gaya bahasa yang digunakan, pilihan katanya, struktur kalimatnya, dan apakah pidato ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mari kita lihat cuplikan pidato terlebih dahulu. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bagian pertama, diksi atau pilihan kata. Dalam pidato ini, Presiden Jokowi menggunakan diksi yang formal, namun mudah dipahami oleh masyarakat. Ia memilih kata-kata yang bersifat umum, tapi kuat secara makna. Contoh kutipan, saat ini dunia menghadapi tantangan yang luar biasa. Krisis pangan, energi, dan finansial melanda banyak negara. Kata tantangan, krisis, dan melanda menunjukkan kekuatan bahasa, namun tetap dapat dimengerti secara luas. Diksi ini mencerminkan pidato seorang pemimpin negara yang memberi pemahaman, bukan menimbulkan kebingungan. Bagian 2, gaya bahasa. Pidato ini juga menggunakan gaya bahasa yang menarik. Presiden Jokowi menyelipkan retorika, metafora ringan, dan ungkapan ajakan untuk membangun emosi publik. Contoh kutipan, kita harus tetap waspada, jangan sampai kita terlena. Kalimat ini adalah bentuk peringatan sekaligus ajakan agar bangsa tidak lengah. Jokowi juga sering menggunakan kata kita sebagai bentuk inclusive language sehingga audiens merasa dilibatkan secara emosional dan tanggung jawab. Bagian 3, struktur kalimat. Struktur kalimat dalam pidato ini cenderung singkat dan langsung. Jokowi banyak menggunakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk setara yang membuat isi pesan mudah dipahami. Contoh kutipan, ekonomi Indonesia termasuk yang stabil, inflasi terkendali, investasi tumbuh pesat. Kalimat-kalimat ini pendek, efektif, dan to the point. Ini penting dalam pidato publik agar pesan tidak bias atau terlalu bertele-tele. Struktur ini juga menunjukkan efisiensi komunikasi di hadapan publik nasional. Bagian 4, evaluasi kaidah bahasa Indonesia. Berikut adalah penilaian pidato jika dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia berdasarkan ejaan bahasa Indonesia atau ABI, tata bahasa, dan kelayakan penggunaan. Aspek ejaan sesuai, penilaian sesuai, catatan singkat, tidak ditemukan pelanggaran ejaan. Aspek tata bahasa, penilaian sesuai, catatan singkat, kalimat SPOK rapi, pemilihan imbuhan tepat. Aspek keefektifan kalimat, penilaian efektif, catatan singkat, kalimat singkat, padat, dan jelas. Aspek ragam bahasa, penilaian resmi, catatan singkat, menggunakan ragam formal, cocok untuk pidato. Dapat disimpulkan bahwa pidato ini sudah sangat baik dari sisi tata bahasa dan komunikasi bahasa. Bagian 5, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 ini menggunakan bahasa yang Indonesia baik dan benar. Yang kedua, memiliki struktur kalimat yang efektif dan komunikatif. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan pidato kenegaraan yang bersifat informatif, persuasif, dan reflektif. Yang keempat,
mendukung kesatuan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Gaya bahasa yang dipilih mampu menyesuaikan dengan audiens dari berbagai latar belakang. Demikian analisis bahasa dari pidato Presiden Joko Widodo. Semoga video ini bisa menjadi contoh bagaimana pemimpin negara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.